Papa? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, makasih. Kisah diawali dengan mas-mas konvensional yang sedang bersepeda di dalam kota. Dalam narasi Pak Bambang, mas-mas ini adalah Maurizio Gucci, yaitu salah satu keturunan keluarga pengusaha kaya raya dari Italiano. Hoping you earn enough money. Beralih ke Milan Italiano, kita akan dibawa ke sebuah perusahaan mobil bekas atau truk dengan pemiliknya Mbak-mbak Semlohai yang bernama Patricia yang sedang menjalankan bisnis bersama sang ayah. Diketahui, selain badannya yang semlehoi dan onderdil yang maksimal, Mbak Patricia mempunyai keahlian yaitu memalsu tanda tangan ayahnya agar bisnis bisa dijalankan dengan cepat dan tepat. You don't tell your mother. Tonight? Pada sebuah malam gak tahu kapan di sebuah pesta topeng, Patricia terlihat menghadiri pesta tersebut. Saat ia sedang mencari minum, ia kemudian tak sengaja bertemu dengan Maurizio yang berada di pojokan karena dia orangnya tidak suka bergaul. Why are you behind the bar? I invited you. Patricia sangat terkesan pada Maurizio karena ia bisa memperlakukan wanita dengan kelas saat mencium tangan Patricia. You're Gucci. Dan tanpa ragu, Patricia pun langsung mengajak Mas Maurizio untuk berdansa. Awalnya Maurizio menolak karena ia adalah orang yang cupu dan tidak pandai berdansa. Namun karena terus didesak oleh onderdil-onderdil premium Mbak Patricia, Maurizio akhirnya berdansa ria menghabiskan malam bersama berdua. Seperti layaknya wanita yang hanya ingin modal gunung dan tidak ingin kerja keras untuk menjadi sukses, Patricia nekat mendatangi Maurizio yang hari itu sedang berkuliah di jurusan hukum. Yes, of course, Patricia. Mereka pun kemudian berbincang dan Patricia memberikan nomornya kepada Mas Maurizio, tapi pada zaman tersebut belum ada nomor WA, jadinya nomor telepon rumah. Of course, I would. I want to see. That's my number. Ciao. Esok paginya mereka berdua ngedate dan terlihat seperti pemuda yang sedang kasmaran pada umumnya. Dan diam-diam kemanapun Maurizio pergi, ia selalu diikuti oleh pengawal setia dari keluarga Gucci. Kemudian Maurizio memperkenalkan Mbak Patricia pada ayahnya yang bernama Pak Rudolfo. Pak Rudolfo kemudian mengamati cara berbicara dan tingkah laku Patricia yang sangat tidak mencerminkan orang kaya berkelas seperti dirinya dan keluarga Gucci. No. But you know, to me. Pak Rudolfo sempat mengkode Maurizio untuk menjauhi Patricia. I work ground transport. Pada suatu kesempatan, sang ayah pun memanggil Maurizio dan menjelaskan bahwa Patricia bukan berasal dari keluarga yang selevel atau dari keluarga kaya terkenal seperti keluarga Gucci. Hal itu didasarkan oleh penyelidikan dan investigasi pribadi para pengawal setia yang ada pada keluarga Gucci. Sang ayah kemudian berkata kepada Maurizio bahwa ia menentang hubungan mereka dan mengancam akan menyoretnya dari warisan keluarga Gucci. Namun, karena Maurizio sudah terpengaruh dan terpikat oleh onderdil premium dari Patricia, Maurizio tak menggubris sang ayah dan tidak memperdulikan hal tersebut, malah mengatakan bahwa ia jatuh cinta dan ingin menikahi Patricia. The power of onderdil premium nih. But no, not marry. How many trucks they have? And you expect me to hide you with you? She's just a Malam harinya setelah berdebat dengan sang ayah, Maurizio kemudian meninggalkan rumah dan nekat mendatangi keluarga Patricia seorang diri. Jujur kepada kedua orang tua Patricia bahwa ia mencintai anaknya dan berkeinginan untuk menikahinya. I'm in love with your daughter, although now I have nothing to offer. Maurizio pun kemudian diberi pekerjaan di perusahaan truk milik keluarga Patricia. Dan tak lama kemudian Patricia pun memanggil Maurizio ke ruangannya. Maurizio Gucci.
Dan saat tidak ada orang lain pun di sana, maka orang ketiganya adalah Caipul. Maka orang ketiganya adalah Syaiton, dan mereka pun melakukan percocok-cocok tanam ubi dengan penuh semangat. Papa? Tak lama nggak tahu kemudian dari sana mereka berdua pun melangsungkan pernikahan. Di sana terlihat pernikahan tersebut berjalan dengan hikmat, namun tidak ada satu keluarga Gucci pun yang menghadiri pernikahan itu. Namun mereka berdua tak peduli karena ketika cinta sedang membara, maka dunia milik berdua, yang lain ngekos. Kabar pernikahan Mauricio pun kemudian sampai ke pamannya yang bernama Paman Aldo. Paman Aldo kemudian mendatangi ayah dari Mauricio untuk memecah suasana dan mengingatkan bagaimanapun Mauricio adalah anak dari Rudolfo yang merupakan pewaris juga saham dari perusahaan Gucci. Namun di sana Pak Rudolfo masih tampak tidak senang karena pernikahan ini sangat beda kelas bagaikan langit dan dalam inti bumi. Well, I'm telling you, you teaching me. and I know how to deal with it. Paman Aldo yang sedang pijat tapi tidak pakai plus-plus kemudian menelpon ke rumah Patricia untuk mengundang Mauricio ke pesta ulang tahun Paman Aldo. Mauricio awalnya menolak karena dia tidak ingin terlibat lagi dengan bisnis keluarga Gucci. Namun karena pepetan onderdil premium Mbak Patricia, akhirnya Mas Mauricio pun menyetujui hal tersebut. Well, I can't speak for Come to my birthday party. I'll double check. Berpindah ke villa pribadi Paman Aldo, kemudian beliau mengatakan bahwa ia adalah seorang penanggung jawab desain dari seluruh produk fashion di perusahaan Gucci. We have history is remembered. Ia pun kemudian berdebat dengan anaknya Paolo karena ayahnya tidak pernah mengapresiasi desain dari Paolo yang dinilai tidak mengandung norma-norma dari fashion keluarga Gucci. He refuses to take somebody. Build it there. Why all this sudden? Mengetahui Gucci adalah keluarga yang sangat kaya raya, Patricia pun mulai mempengaruhi Mauricio untuk merebut seluruh saham dan menjadi penguasa dari perusahaan Gucci yang dimulai dengan terbang ke Gucci cabang New York dengan tiket pemberian Paman Aldo. Mauricio pun tidak bisa menolak karena di sana rudalnya sedang keenakan divakum oleh Patricia. Grandfather Guccio was a bell carrying bags around for richer. I don't. Patricia yang tidak pernah berkuliah ini sangat percaya pada ramalan peramal bernama Pina yang membuka ramalan berbayar di televisi. Pina kemudian mengatakan bahwa kesuksesan besar sedang datang pada diri Patricia. 25. Will I be successful? Get what I want? Sesampainya di perusahaan Gucci cabang New York, Patricia dan Mauricio pun kemudian disambut oleh Paman Aldo. Patricia mengajak Paman Aldo untuk berbicara empat mata dan beralasan ingin mendamaikannya dengan anaknya Paolo, padahal ia hanya ingin memulai pertikaian di dalam keluarga dan menguasai seluruh saham Gucci. This here. Sebagai langkah memperkenalkan kembali Mauricio pada bisnis perusahaan Gucci, Paman Aldo pun kemudian membawa mereka ke sebuah tempat awal muasal perusahaan Gucci dimulai. Diceritakan bahwa leluhur mereka yang bernama Guccio Gucci memulai perusahaan Gucci dari sebuah kandang sapi tersebut. Do you know? Paman Aldo pun menceritakan bahwa logo Gucci yang ada tulisannya GG itu merupakan inisial dari Guccio Gucci, yaitu leluhur keluarga mereka. And my boy told to my son Paolo about it. You know, he's a stage man. Dan tak lama dari sana, Patricia pun mengatakan bahwa ia sedang mengandung anak dari Mauricio. I'm pregnant. You what? Kembali ke perusahaan Gucci cabang New York, Patricia dan Mauricio di sana dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas mewah yang ada di perusahaan Gucci cabang New York tersebut. Dan kemudian Paman Aldo pun mengatakan kepada Mauricio bahwa ketika ayahnya sudah tiada nanti, ia sangatlah pantas menjadi pimpinan Gucci cabang dunia yang memimpin seluruh cabang Gucci di antero dunia dan juga akhirat. Very beautiful. You see it? What? What the... We found by it.
Di kantor perusahaan Gucci cabang Italiano, Paolo pun kemudian mengundang Pak Rudolfo untuk menilai desain-desainnya yang dinilai sangat modern dan revolusioner yang diharapkan akan mendobrak mode dari pakaian Gucci yang dinilai sudah ketinggalan zaman. Namun di sana, Pak Rudolfo pun menolak ide tersebut matang-matang karena dinilai hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga dan prinsip dari fashion Gucci. Cut the diamond together in New York. To discuss what? Paolo yang sangat kesal pun kemudian berkata dalam hatinya bahwa ia akan memulai perusahaannya sendiri dan tidak butuh untuk berlindung di bawah perusahaan Gucci lagi. Together. Yes. To anyone. Feel my ideas, right? Tak lama nggak tahu kemudian setelah sang istri melahirkan sang anak, Maurizio menerima kabar bahwa sang ayah sedang sakit. Sesampainya di sana, Patricia mengatakan bahwa anak mereka dinamai Alessandra seperti almarhum ibu Maurizio untuk menarik hati sang ayah agar bersimpati. His mother. Alice. Mine. Dan benar saja para santuners, tak lama kemudian sang ayah berpulang ke hadapan Yang Maha Kuasa. Sepeninggalan sang ayah, Maurizio resmi menjadi penerus tunggal 50% saham dari perusahaan Gucci. Namun sayangnya, pada akte warisan, Bapak Rudolfo belum sempat untuk menandatanganinya dan Patricia yang pintar memalsu tanda tangan kemudian memalsu tanda tangan tersebut. Done morning. Patricia kembali berkonsultasi ke peramal kartu Mbak Pina untuk melihat bagaimana masa depannya nanti. Kemudian Mbak Pina mengatakan kepada Patricia bahwa ia akan ditakdirkan menjadi penguasa dari seluruh perusahaan Gucci melalui suaminya Maurizio dan ia harus mewujudkan mimpi tersebut bagaimanapun caranya. There's a great world. Setelah sang ayah meninggal, Maurizio kemudian diangkat menjadi salah satu direktur di perusahaan Gucci menemani paman Aldo. It's your move. Saat di rumah setelah menjemput sang anak dari sekolah, Patricia menemukan pembantunya juga memakai tas Gucci. Ia pun lekas menanyakan kepada pembantunya dari mana ia mendapatkan tas Gucci tersebut. Sang pembantu mengatakan bahwa suaminya membelikannya di sebuah tempat pelelangan. Yours? Yeah. Which Gucci store? Tanpa berpikir pendek, Patricia langsung OTW ke tempat tersebut dan ia senang keheranan karena melihat di sana banyak sekali dijual tas-tas Gucci dengan kualitas KW. Patricia yang melihat hal itu kemudian melaporkan hal tersebut kepada Paman Aldo dan suaminya Maurizio. Namun, Paman Aldo tidak terlalu memusingkan hal tersebut karena ia membiarkan orang-orang yang memakai tas Gucci secara tidak langsung ikut menjadi marketing gratis dari perusahaan Gucci. Walaupun Patricia terus meyakinkan mereka berdua bahwa ini merupakan sebuah pencorengan nama dari kualitas perusahaan Gucci. Good. I mean, Well, you know what else was Gucci shoveling cows. Maju ke tahun 1983 pada peragaan busana dari perusahaan Versace. Di sana, Maurizio bertemu dengan seorang desainer yang bernama Walter. Walter kemudian mengatakan kepada Maurizio bahwa desain-desain Gucci kini sudah keduluan zaman. Ia kemudian memberikan kartu nama barangkali Maurizio berminat untuk merekrutnya. Di sana, Patricia terus saja mengompori suaminya untuk mendepak Paman Aldo dan Paolo karena dianggap menghambat kemajuan dari perusahaan Gucci. It's time to take out the trading note. Dengan strategi mulut manisnya, Patricia selalu memuji-muji karya dari Paolo karena tidak seorang pun memuji karya dari Paolo, bahkan ayahnya sendiri tidak pernah memuji karya-karya yang dihasilkan oleh Paolo. Dan di sana, Patricia mengatakan kepada Paolo bahwa ia setuju untuk mendistribusikan desain-desain yang dimiliki oleh Paolo di bawah naungan perusahaan Gucci. Your gift and your talent. I can't afford to get sick. Keep a secret. Sebagai langkah awal untuk menyingkirkan Aldo dari perusahaan Gucci, Paolo bekerja sama dengan Maurizio untuk melaporkan tunggakan-tunggakan pajak Paman Aldo dan juga sumber income atau penghasilan yang tidak dilaporkan yang seharusnya juga terkena pajak.
secretary. Okay, but in America. Setelah melaporkan hal tersebut kepada Kementerian Keuangan Amerika Serikat, Bapak Aldo langsung didatangi orang-orang dinas dan ditangkap, diadili, kemudian dinyatakan bersalah atas tuntutan-tuntutan yang dilayangkan. Mr. Aldo, 5 counts of failure to fire. Diam-diam saat desain dari Paolo mulai diproduksi dan ditampilkan di bawah naungan merek Gucci, Mauricio melaporkan Paolo kepada pemerintah Amerika Serikat atas tuduhan penggunaan hak cipta merek Gucci, padahal sebelumnya mereka telah menyetujui untuk mencetak desain Paolo di bawah perusahaan Gucci. Good evening. Are you Paolo Gucci SPA? Dan secara terang-terangan Patricia menawarkan kepada Paolo untuk menjual seluruh saham perusahaan Gucci kepada Mauricio. Now. Orang-orang dinas dari Kementerian Keuangan Amerika Serikat kemudian mendatangi rumah Guccio Gucci untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus yang menimpa Paman Aldo. Namun alhamdulillahnya Mauricio berhasil kabur tepat waktu yang kemudian untuk sementara berada di rumah aman atau safe house yang ada di negara Swiss. Di negara Swiss tersebut, Mauricio kembali dekat dengan teman lamanya yang bernama Paula. Pada malam harinya, cekcok terjadi di antara Patricia dan juga Mauricio mengenai tanda tangan palsu surat warisan dari Bapak Rudolfo. Mauricio kemudian mengatakan bahwa gara-gara tanda tangan palsu pada akte warisan, kini perusahaan Gucci mulai tercerai-berai. Step up and say it! Each other and me against Paolo. Ha! Of Gucci! Maybe you'll grow a little. Pada malam Natal, Mauricio dan keluarga kemudian mengadakan acara tukar kado. Ia kemudian mengatakan kepada sang istri bahwa ia akan mengirim sang istri dan Alessandra untuk kembali ke Milan karena dinilai sudah terlalu banyak ikut campur persoalan pada perusahaan keluarga Gucci. For everything. Di Milan Italiano, Patricia kembali berkonsultasi dengan cenayang Mbak Pina untuk merebut perusahaan Gucci secara totalitas dari keluarga-keluarganya. Without you. This negative energy. Mauricio kemudian bertemu dengan pengusaha Oman sebagai calon pembelinya. Awalnya sang pengusaha Oman tidak setuju akan transaksi tersebut. Namun karena disogok oleh sepatu Gucci yang sangat limited edition dari tahun 1950-an, sang pengusaha akhirnya setuju untuk membeli beberapa persen dari saham yang dimiliki Mauricio. I'm in a collection at the Metropolitan. Di negara Swiss, hubungan Mauricio dan juga temannya Paula semakin dekat karena Paula ini adalah orang yang sangat cantik karena ia berprofesi sebagai seorang model. Apartment in Monte Carlo. Make a mess. No. Please. Dan di tengah malam yang dingin di musim salju, mereka berdua pun melakukan cocok-cocok tanam ubi dan Mas Mauricio pun berhasil menggeprek onderdil premium dari Mbak Paula. Pada suatu ketika, Mauricio mengutus pengacara pribadinya untuk menyampaikan permintaan cerai kepada Patricia. Namun Patricia yang tidak ingin gaya hidupnya dan anaknya turun, kemudian menolak mentah-mentah untuk menandatangani akta cerai tersebut. Sir, I have the papers right. I'm not signing any paper. These are words, Domenico. Where is he right now? Kita akan dibawa ke sebuah pertemuan saat Paman Aldo ditawari oleh pembisnis Oman untuk menjual seluruh sahamnya kepada Mauricio. Paman Aldo awalnya menolak untuk menjual sahamnya karena dikira mereka sendiri yang akan membeli saham tersebut. Namun, Paman Aldo pun sangat terkejut dan tidak bisa menahan air mata setelah mengetahui bahwa semua ini adalah permintaan Mauricio. Dan sekarang, Mauricio resmi menjadi pemegang saham pengendali dari perusahaan Gucci karena ia memiliki lebih dari 50% saham perusahaan Gucci.
Mauricio yang kini telah menjadi pemegang saham mayoritas pun merombak besar-besaran mode fashion yang ada pada perusahaan Gucci serta mengajak perusahaan lain seperti Verre, Armani, dan Versace untuk bekerja sama, termasuk mendatangkan desainer-desainer terkenal pada zamannya. The legacy. Where Ralph How are you funding your... sacrificing the family care. Pada sebuah malam, Patricia mendatangi Mauricio dan mengatakan anak mereka merindukannya. Namun, Mauricio terlihat tidak peduli kepada Patricia karena ia sudah kesal akan seluruh drama-drama yang menjadikan keluarga Gucci kini tercerai-berai. Now, don't... Sorry, I truly am. Malam harinya, Patricia kembali berkonsultasi dengan si peramal Pina untuk mendiskusikan bagaimana menguasai seluruh perusahaan Gucci secara totalitas dan menyingkirkan suaminya Mauricio. We can do a nice evil. We've run out of you have to be. Melalui pesan suara, Patricia kemudian memberikan ancaman kepada keluarga Mauricio. Want to know what you are really like? You are. Patricia dan si peramal Pina kemudian mendatangi seorang pembunuh gratisan bernama Ivano dan anak buahnya dan berniat menyewa jasa mereka dengan segepok uang untuk mengakhiri hidup dari suaminya. Beralih ke Paris Fashion Week, di sana terlihat modernisasi dari desain-desain yang ada pada busana-busana yang diproduksi oleh perusahaan Gucci. Dan karena kesuksesan tersebut, para pemegang saham berniat untuk menaikkan jabatan sang desainer menjadi seorang manajer. Oh, my mother in Austin. Para pemegang saham yang lain kemudian menawarkan Mas Mauricio untuk menjual seluruh sahamnya yang ada di perusahaan Gucci dengan nilai 150 juta dolar pada zaman tersebut, yang tentunya cukup untuk memberi es cendol dawet sekabupaten. Jelas hal tersebut membuat Mauricio marah karena para pemegang saham sudah kelewatan dan ia pun ngeluyur pergi. Justifications for all of these things for Gucci, and I am the one that brought it. We want to offer you 100. Maju ke tahun 1995, ketika Mauricio sedang ngopi cappuccino Italiano di sebuah restoran mewah, ia pun kemudian pulang dari sana mengendarai sepeda dengan santuy seperti biasanya. Tanpa sadar, dua onggok pembunuh bayarin kemarin telah bersiaga untuk menyambutnya. That's it. Sesaat sebelum memasuki rumah, para pembunuh gratisan ini kemudian menembaki Mauricio dan pelayannya yang menyebabkan keduanya terkapar lemas tak berdaya dan nyawanya tidak tertolong. Dengan keahlian playing victim yang dimiliki oleh kaum Hawa, Patricia kemudian langsung mendadak Blibet mau selesai blibet mulu. Patricia kemudian mendatangi rumah Gucci untuk berduka atas kematian suaminya, padahal ia sendiri yang telah membunuh suaminya dan kemudian mengusir Paula untuk pergi dari rumah tersebut. Diceritakan pada tahun 1997, Patricia, Pina, dan juga dua orang pembunuh gratisan dinyatakan bersalah oleh pengadilan Amerika Serikat dan akan dihukum untuk waktu yang tidak sebentar. Signora Reggiani. Di akhir cerita, dijelaskan Paman Aldo meninggal pada tahun 1990 dalam keadaan sakit, sedangkan Paolo meninggal pada tahun 1995 dalam keadaan miskin. Dan pada tahun tersebut, saham perusahaan Gucci akhirnya dijual ke publik melalui Wall Street dengan skema IPO atau inisiatif public offering, sehingga saham-sahamnya dapat dibeli oleh masyarakat. Namun, sampai hari ini tidak satu pun keturunan asli Gucci memiliki saham perusahaan Gucci lagi. Film pun tamat.
Oke para santuner sekalian, demikianlah keseluruhan dari alur cerita film House of Gucci atau Rumah Gucci yang dirilis pada tahun 2021. Saya Cak Ipul mewakili seluruh kru Pantai Film dari segala dimensi mengucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir dan bye-bye. Alhamdulillah selesai juga satu lagi film inspirasi untuk memboost motivasi kita semua. Ya malam ini Cak Ipul rekaman di awal tahun ya teman-teman, dan ini sambil posisinya agak gerimis-gerimis atau hujan dikit gitu ya. Mungkin kalau teman-teman dengar suara kritik-kritik atau gerobok-gerobok itu hujan ya teman-teman di sini. Ya dan kali ini Cak Ipul nggak ngopi dulu ya teman-teman karena agak capek begadang ya gitu, dan Cak Ipul badannya lumayan panas gitu ya akhir-akhir ini gara-gara ya mungkin keseringan begadang, tapi nggak apa-apa karena ada teman-teman santuners gitu yang selalu setia menonton Cak Ipul gitu, dan juga banyak yang komen bahwa Cak Ipul itu enaknya duet atau ngomong satu film bareng Mbak Wati gitu ya, jadi satu film di review 2 orang. Ya sebenarnya ide yang bagus ya, saya terima kok masukan dari para santuners sekalian. Namun sekali lagi ya santuners, saya katakan bahwa Mbak Wati ini posisinya sedang bekerja guys, jadi ya mungkin di suatu ketika ada kesempatan, insya Allah kalau ada kesempatan Cak Ipul akan mereview film gitu ya, spesial untuk kalian berdua bersama Mbak Wati, jadi duet maut gitu ya. Kalau boleh tahu kalian request film apa gitu ya, dan kalian itu mending durasinya tuh berapa lama gitu, misalnya Cak kelamaan Cak itu 30 menit atau 15 menit atau 20 menit, coba dong ditulis di kolom komentar, dan film apa yang cocok buat direview Cak Ipul sama Mbak Wati gitu ya. Nanti kalian juga bisa request, dan Cak Ipul juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang selalu setia di channel ini. Semoga apa yang selalu kita usahakan bisa menjadikan hal yang terbaik ya teman-teman. Saya juga mengucapkan selamat beristirahat untuk teman-temanku yang capek bekerja seharian demi berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Asik. Oke teman-teman, cukup sekian ya curhatan pada malam ini, karena Cak Ipul itu mostly atau seringnya itu syuting malam hari gitu ya teman-teman, karena kalau syutingnya pagi, siang ataupun sore itu biasanya banyak kendaraan gitu kan, gak enak kan kalau santuners itu dengerin film buat mungkin pengantar tidur atau teman makan ya gitu seringnya, terus kemudian ada motor tet lewat gitu kan otomatis akan gak enak ya gitu teman-teman. Oke teman-teman, Cak Ipul pamit dulu. Cak Ipul nampaknya mau tidur dulu teman-teman ya, karena gak bagus begadang terus gitu ya. Oke, selalu setia bersama Pantai Film. Sampai berjumpa lagi bersama saya Cak Ipul. Ciao.